Ini riwayat dikatakan sahih, bahkan Syekhul Imam Muhaddithul Asr, mujtahid mutlaq, muhakkik Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan sahihun jiddan, tambah jiddan. Amma riwayat dari Ali dhaif, enggak dianggap sama sekali oleh ulama, dhaif rawinya. Berarti tidak ada satupun sahabat secara dalil sahih salat lebih dari 11 rakaat, enggak ada secara ilmu hadis. Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu dibantah, ditolak oleh syekh mereka sendiri di Arab Saudi. Rujukan mereka tiap hari yang didengungkan adalah Mekah dan Madinah. Padahal tidak usah hadis ya. Tidak usah hadis. Sekarang lihat bagaimana, berapa jumlah rakaat tarawih di Haramain itu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afan di channel dimanapun berada, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salah seorang Ustadz Wahabi yang sudah senior, yang ditokohkan, yang dituakan oleh orang-orang Wahabi, yaitu Ustadz Abdul Hakim Abdad. Beliau menjelaskan tentang jumlah rakaat tarawih. Dalam ceramahnya isinya menjelaskan bahwa riwayat yang menjelaskan bahwa rakaat tarawih itu 20 lebih dari 11 itu semuanya tidak ada yang sahih, tidak ada yang sah. Benarkah memang demikian? Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu dibantah, ditolak oleh syekh mereka sendiri di Arab Saudi. Rujukan mereka tiap hari yang didengungkan adalah Mekah dan Madinah. Padahal tidak usah hadis ya. Tidak usah hadis. Sekarang lihat bagaimana, berapa jumlah rakaat tarawih di Haramain itu sekarang. Kita tahu bahwa rakaat tarawih di sana adalah 20 rakaat, bukan 11. Kalau memang tidak sahih, kalau memang hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, apakah yang di Haramain itu mau masuk neraka semua karena mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Dan apakah ulama Saudi Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu adalah 20 rakaat sebagaimana yang dijelaskan di dalam fatwanya, itu calon neraka? Pak Abdul Hakim Abdad, sedikit update sampean ya. Biar tidak hanya berkutat itu aja. Bahkan lucunya sampean mengatakan bahwa hadis ini disohihkan pakai sohih jiddan oleh salah seorang al-alim al-mujtahid muhaddis al-asr, ahli hadis zaman sekarang, yaitu mujtahid mutlak. Ternyata Syekh Albani. Oh, baru tahu saya bahwa Syekh Albani ternyata oleh Anda dan teman-teman Anda, oleh orang Wahabi, ternyata sudah dianggap mujtahid mutlak. Padahal sekali berimam Nawawi, sekali berimam Rafi'i, tidak ada yang menyebut bahwa mengakui beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Tidak ada. Ya Allah. Dan sebenarnya jangan memperuncing masalah khilafiyah lah. Kalau ada orang yang mengerjakan 12 rakaat, 11 rakaat, 20 rakaat, ya sudah silahkan itu, daripada tidak sholat kok. Menurut saya jangan diperuncing masalah khilafiyah itu. Anda meyakini bahwa 11 rakaat, silahkan katakan kepada jamaahnya. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang sholat 20 rakaat. Karena Anda akan menyalahkan praktek sholat yang dilakukan di Haramail Makkah wal Madinah itu. Dan lagi, kalau kita melihat mazhab yang 4 itu, tidak ada yang kurang dari 20 rakaat. Tidak ada, lebih malah. Ada yang 36 malah itu.
Entahlah, kalau Anda mengikuti mujtahid mutlak muhaddis al-asr yaitu Syekh Nasiruddin Albani, wallahu a'lam, kalau itu yang Anda jadikan rujukan Pak Hakim Abdad. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita buka fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajdid. Kenapa saya rujukannya ke Arab Saudi? Karena biasanya orang-orang Wahabi di Indonesia ini yang dijadikan patokan itu adalah Mekah dan Madinah, Arab Saudi, syekh-syekh mereka di sana. Baik, mari kita buka fatwa beliau. Ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajdid. Kam kanat adadur rakaat fi sholati tarawih ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Berapa jumlah hitungan rakaat tarawih pada masa Sayyidina Umar? Soal ma yurwa an Umar radhiyallahu an annahu amara bi sholati tarawih 20 rakaatan, hal hadza sahihun am dhaifun aw la asla lahu? Ingat, Pak Hakim Abdad, pertanyaannya apakah yang diriwayatkan dari radhiyallahu an dari Umar radhiyallahu an bahwa beliau memerintah untuk mengerjakan sholat tarawih 20 rakaatan, apakah hadis ini sahih, dhaif atau bahkan tidak ada asalnya? Jadi sebagaimana Anda tadi mengatakan bahwa Sayyidina Umar tidak mungkin menyalahi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya pas dengan keterangan sampean. Al-jawab, jawaban dari Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajdid. Al-jawab, jawaban dari beliau Syekh Shaleh Muhammad Al-Munajdid itu, Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajdid, alhamdulillah awalan, ja'al amru an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bi sholatil 20 rakaatan an arba'atin minat tabi'in wa hadhihi riwayatuhum. Memang ada riwayat tentang Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengerjakan salat 20 rakaat dari 4 orang tabi'in. Ini riwayatnya. Yang pertama, Anis Sa'ib bin Yazid annahu qala anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an jama'an nasa fi Ramadana ala Ubay bin Ka'ab wa ala Tamim ad-Dari ala 21 rakaatan. Berarti 21 rakaat. Yaqra'una bil mi'in, seperti hadis yang disampaikan oleh Anda. Wa yansarifuna inda furu'il fajri, sudah hampir fajar mereka itu selesai mengerjakan salat tarawih. Rawahu Anis Sa'ib jama'atun minar ruwat. Yang meriwayatkan dari Sa'ib itu bukan hanya seorang, tapi jama'atun minar ruwat, banyak golongan yang meriwayatkan itu. Wa minhum may yadhkurul 20, dari mereka ada yang menyebut 20, dari mereka ada yang menyebut 21, dari mereka ada yang menyebut 23. Siapa saja jama'atun minar ruwat itu yang meriwayatkan dari Sa'ib? Mereka itu yang pertama adalah Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf. Siapa Muhammad bin Yusuf ini? Adalah ibnu ukhtis Sa'ib, meriwayatkan dari Sa'ib. Kama inda Abdur Razak, sebagaimana dijelaskan oleh Abdur Razak di dalam kitabnya Al-Musannaf juz 4 halaman 260 min riwayati Daud bin Qais wa ghairihi anhu. Kemudian yang kedua, wa Yazid bin Hasifah akhrajahu Ibnul Ja'di fil Musnad juz 1 halaman 413 wa min tariqihi Al-Baihaqi fi Sunan juz 2 halaman 496 wal Haris bin Abdurrahman bin Abi Dubab yang ditakhrij juga oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Musannafnya juz 4 halaman 261. Nah, langsung kita ke poinnya ini. Fahadhihi riwayatun sahihatun min ruwati thiqatin an Sa'ib bin Yazid. Dengarkan. Ini adalah riwayat-riwayat yang sahih dari ruwatun sikotun, dari min ruwatin sikotin, dari para rawi yang sikot Anis Sa'ib bin Yazid. Wa fiha, di dalam riwayat itu, dzikrul 20 rakaatan fi zamani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Di dalam riwayat yang sahih itu disebutkan 20 rakaat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wa ziyadah fi riwayati 21, ada tambahan dalam satu riwayat 11 rakaat. 21 ada yang 23. Innama huwa bi'tibaril qiyami ma'al witri, itu mempertimbangkan berdirinya dari witirnya tersebut. Nah,
Sekarang mari kita ikuti bagaimana kesimpulan penjelasan dari hadis-hadis tersebut oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid sendiri. Wa bimajmu'i hadhihi riwayati yatabayyanu annal isrina raq'atan kanat hiya as-sunnatul ghalibatu 'ala tarawih fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kesimpulannya, dari riwayat-riwayat tersebut maka jelas bahwa tarawih di masa Sayyidina Umar sunnah al-ghalibah, sunnah yang ghalibah pada zaman Sayyidina Umar itu adalah 20 rakaat. Beliau kemudian mengutip pernyataan Tirmidzi. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah fi sunanihi juz 3 halaman 169, wa aktsaru ahli ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam isrina rakaatan wa huwa qaulu Tsuri wa huwa qaulu Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i. Mayoritas ahli ilmu berpegangan terhadap riwayat Umar, Ali dan lainnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jumlah rakaat tarawih adalah isrina rakaatan, 20 rakaat. Ini adalah pendapatnya Ats-Tsauri dan Ibnu Mubarak, juga pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Sampai waqala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa hakadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna isrina rakaatan. Saya menututi sholat tarawih di Mekah ini, sholatnya ya 20 rakaat. Itu kata Imam Syafi'i. Selanjutnya adalah Syekh Shalih Al-Munajjid ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjawab pertanyaan dari jamaahnya yang mengatakan, ini pertanyaannya, limadha takhtalifus sholatu fil masjidil haram wal masjidin nabawi anis sunnah? Kenapa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyalahi sunnah? Limadha yusalluna tarawiha 20 rakaat isrina rakaatan fil Masjidil Haram wal Masjid Nabawi. Kenapa mereka sholat 20 rakaat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Apa jawabannya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid? Silakan ini baca sendiri ya. Dari la naro ayyata'amalal muslimu ma'al masailil ijtihadiyati itu baina ahlil ilmi ila akhirih. Intinya begini, kesimpulannya biar tidak terlalu panjang konten ini, bahwa sangat disayangkan orang Islam itu memperuncing masalah khilafiyah ini. Sebagian ada yang gulu begitu berlebihan bahwa sholat kalau lebih 11 rakaat itu adalah bid'ah, tidak pernah dikerjakan di zaman Sayyidina Umar. Sebagian lagi ada yang mengatakan kalau sholat kurang dari 20 rakaat itu menyalahi ijma'. Itu intinya ya. Jadi kita oleh beliau jangan memperuncing masalah khilafiyah seperti ini. Dan biasanya yang sering memperuncing, menyalahkan yang tidak sama adalah dari teman-temannya, dari ustadz semisal Abdul Hakim Abdad yang sedikit kurang update ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak usah dalil sahih, tidak usah apa. Maka pendapatnya Hakim Abdad itu sudah tertolak, terbantah dengan sendiri dengan praktek yang dilakukan di Haramail Makkah wal Madinah. Mohon maaf sebelumnya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.